Jadi masalahnya tuh gini, ya. Kita mematuhi ya waktu itu ya, oke pakai swab antigen, rapid antigen, oke kita ikuti. Nah, lalu kita adakan ini ya kontrol lah ya, dengan mengambil sampel di beberapa maskapai penerbangan, ya. Lion Air kita ambil tidak ada yang positif. Artinya bagus ya. 6 Air bagus, nggak ada. Garuda nggak ada. Ya. Lalu waktu Batik Air itu ditemukan 5 penumpang yang positif. Kenapa saya bilang indikasinya surat keterangannya palsu? Ya, karena begini. Dengan cycle threshold 28 ya, tidak mungkin lolos swab antigen, nggak mungkin. Ya. Viral load-nya di atas 600. Itu nggak mungkin. Dan ini sangat berpotensi menjangkiti orang. Ya. Harus dipahami dulu, ini sangat berpotensi menjangkiti orang dan tidak mungkin ini lolos. Saya paham, bukan kewenangan saya sebagai gubernur untuk melarang terbang. Kita makanya tidak melarang terbang, tapi melarang membawa penumpang ke Pontianak. Kalau mereka membawa penumpang dari Pontianak, ya silakan. Sesuaikan tempat tujuannya. Saya juga tidak mau menyakitkan daerah lain. Misalnya, daerah itu swab antigen. Oke, kita pakai swab antigen, boleh berangkat kan gitu. Misalnya kalau Bali itu harus swab PCR. Ya kita pakai swab PCR. Kan gitu. Tapi kalau masuk ke Pontianak, karena adanya indikasi-indikasi seperti yang tadi, ya udah kita ubah. Harus PCR. Sampai tanggal 8. Ya. Kenapa? Ya. Ini saya beritahu aja ya. Orang ribut tentang varian virus yang baru. Indikasinya dari lab, ya, indikasi ya, lab, bahwa varian virus ini sudah masuk di Kalbar pada Agustus. Ya, pada Agustus. Nah, sekarang satu sampel sudah mendekati terbukti. Masih ada lagi 10. Ya. Nah, varian virus ini menurut ahli 10 kali lebih berbahaya tingkat penyebarannya. Ya. Dan membahayakan. Karena pembawa virus ini kemudian diindikasikan menjadi satu klaster waktu itu dan ada yang meninggal. Ya, itu yang kita lihat. Nah kemudian kita juga melihat hal-hal lain gitu ya. Jadi tidak serta-merta diputus seperti itu. Nah, ketika terjadi positif yang 5 itu, kita koordinasikan kepada pihak Angkasa Pura. Kita koordinasikan kepada KKP. Ya. Nah, Angkasa Pura tidak bertanggung jawab, ngelak sana sini. Bukan KKP apalagi. Nah, pimpinan KKP di Pontianak ini hampir jarang ada di tempat. Hari Kamis mereka udah pulang ke Bandung. Nah memangnya pesawat itu sampai hari Kamis saja? Kan itu. Nah inilah seharusnya dia tuh ada 24 jam di Kalimantan Barat. Ini jangan main-main. Negara sudah menghabiskan sekian banyak dana untuk menangani COVID. Tapi kita gak serius-seriusnya gitu. Ya. Silang pendapat, maladministrasi dan sebagainya. Ingat ya, di dalam hukum pasal 55 dan 56. Dader dan mededader, pelaku dan ikut turut serta. Lalu kenapa kalau misalnya maskapai mengelak, tidak tanggung jawab dia,
Ya. Nah, kita kan kalau mau naik pesawat kan pasti ada petugas maskapai yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian yang menyediakan untuk rapid antigen kan maskapai kerjasama dengan labnya. Kan itu. Jadi jangan semuanya ngelak, ya. Jangan bicara hanya kepentingan maskapai, tapi pikirkan kepentingan masyarakat Kalimantan Barat juga. Kan itu masalahnya. Sehingga harus disiplin. Nah, Kementerian Perhubungan jangan hanya berpikir kepentingan penerbangan, tapi pikirkan juga keselamatan penumpang. Kalau ada satu yang viral load-nya tinggi, CT-nya rendah, ya itu bahaya bagi penumpang lain. Memang bisa dijamin tuh selama penerbangan mereka. Makanya WHO itu tidak merekomendasi rapid test antigen untuk perjalanan dengan pesawat. Kita aja yang mau. Ya. Saya paham dengan akurasi 80-90%, ya, maka bisa jadi yang positif dengan viral load-nya yang rendah, dengan CT yang tinggi, misalnya kalau CT-nya tinggi itu viral load-nya rendah. Tapi kalau CT-nya rendah, viral load-nya tinggi itu. Nah, saya paham, mungkin dengan CT yang di atas 33, 34, 35 bisa lolos di antigen, ya. Tapi yang di bawah 30 nggak mungkin. Coba aja kalau nggak percaya, tes itu. Orang yang CT-nya 28, tes dia dengan antigen, pasti positif. Nah, kenapa bisa lolos? Itu masalahnya. Nah, ini yang saya minta selesaikan oleh bandara dan KKP, tapi mereka lepas tangan semua. Apa saya harus biarkan? Nah, satu-satunya jalan adalah, yaudah, supaya mereka sadar, jangan main-main. Saya nggak mau cerita ini, cerita itu, pokoknya saya ambil. Dirjen Perhubungan Udara sudah konfirmasi ke Bapak? Terserah lah Pak Dirjen udah buat surat, buat apa, itu tak menyelesaikan masalah. Harusnya mengatur SOP-nya, atur itu, supaya tidak ada indikasi pemalsuan. Ya, beri sanksi itu. Kalau misalnya siapa yang bertanggung jawab di bandara? Ya. Kalau sampai terjadi misalnya ada indikasi pemalsuan surat keterangan antigen, yang bertanggung jawab itu siapa? Nggak ada yang bertanggung jawab. Coba tanya tuh di Kementerian Perhubungan, siapa yang tanggung jawab? Ayo, tanya dah. Emang dia mau tanggung jawab? Semua elak.